Elkan klarifikasi, Kluivert siapkan 4 penyerang, Sandi ungkap rahasia ada pengkhianat. Satu bulan lagi Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di sisa laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bertanding melawan Australia dan Bahrain yang bagaimanapun tetap tim kuat, membuat publik sangat berharap kalau PSSI bisa segera mendatangkan pemain keturunan baru setelah resminya Ole, dan semoga pemain yang dirumorkan macam Jairo, Mauro, dan Emil beneran terrealisasi, maka harusnya bisa untuk meraih 6 poin di 2 laga tersebut, untuk kemudian berusaha mengambil poin penentu atas China. Karena bagaimanapun di atas kertas nama-nama pemain keturunan lainnya secara kualitas sudah bagus, dan secara jam terbang dan pengalaman sudah terbukti bagus, di samping tentunya pemain-pemain hasil didikan dalam negeri, jelas tidak bisa diabaikan. We'll stand together, united as one. We'll fight for our freedom until the battle is won. This is our struggle, I'll fight for what is right. We'll stand together, united in the night. We'll rise above the pain and shine with all our might. Jika berbicara soal lini per lini, tentu lini belakang Timnas Indonesia yang stoknya melimpah, akan tetapi kalau merujuk pada satu nama, sosok Elkan Banggot masih sangat layak untuk bisa kembali ke Timnas Indonesia, setelah ditepikan selama setahun penampilan Elkan bersama Blackpool musim ini, khususnya pasca cedera beneran keren abis, bahkan dalam beberapa laga terakhir Elkan selalu jadi starter dan mendapatkan nilai yang bagus, biar bagaimanapun juga kualitas Elkan masih sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia, terutama untuk duel-duel bola atas, dan untuk melawan tim modelan Australia serta Bahrain, yang suka spam crossing apalagi kalau udah masuk ke 10-15 menit akhir pertandingan, Elkan bisa jadi solusi untuk memperkuat sektor belakang. Elkan sendiri diketahui masih tetap mencintai Indonesia apapun yang terjadi, untuk itu komitmennya tetap sama yaitu berjuang sebaik mungkin, andai bisa dipanggil ke tim nasional yang sudah di era baru bersama Patrick dan rombongan. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia terutama karena keluarga saya. Seperti kata ibu saya, memilih membela Timnas Indonesia adalah pilihan yang sangat tepat, ujar Elkan. We shine with all our might. We won't back down, we won't give up the fight. We'll rise above the darkness and shine with all our light. This is our struggle, our fight for what is right. We'll stand together, united in the night. We'll rise above the pain and shine with all our might. This is our struggle, we'll fight for what is right. Sementara itu, lini depan masih jadi PP, karena semua tahu tim ini sering banget apes di depan gawang, dan masuknya oleh Romani kemungkinan besar akan memberikan garansi lebih, dan Patrick Kluivert pasti tahu soal itu, namun yang jadi masalah oleh Romani ini musim ini juga sedang struggling di klub, jadi mau tak mau coach Patrick Kluivert tetap harus menyiapkan opsi lain di lini serang, dan diketahui mantan pemain Barcelona itu telah menyiapkan 4 nama sebagai opsi pilihan di lini serang, yang mana mereka adalah Mauro Zelstra, Eliano Rinders, Egy Maulana Fikri, dan Ramadan Sananta. Lalu soal Mauro serta Sananta, ini adalah sesuatu yang menarik, karena secara gaya main mereka setipe, dan perihal berkas Mauro kemungkinan malah bisa lebih cepat proses dari Jairo sehingga peluang baginya untuk main bisa lebih cepat. Kalau untuk Sananta belakangan ini ia sudah mulai rutin lagi mencetak gol, dan harus diakui untuk ukuran penyerang lokal Sananta ini adalah yang paling komplit sebagai nomor 9, dan jika Sananta main di bawah sistem yang lebih banyak membuatnya ada di kotak penalti, maka gol itu hanya urusan waktu. Lalu Eliano dan Egy bisa jadi opsi ketika oleh misal amit-amit kenapa-kenapa,
atau tidak perform, dan di pos nomor 9 bisa diisi Ragnar yang berperan sebagai false nine. Khusus Egy saat ini ia sedang on fire di Liga, dan secara bakat Egy adalah aset penting di timnas Indonesia. Kalau Egy tidak cedera parah ketika itu, pasti dia masih stay di Eropa, dan kini di bawah asuhan Jan Olderik Kering, Egy kini bisa main lebih efektif. Apalagi dengan tim yang modelan mainnya umpan-umpan pendek kombinasi. We're on the battlefield, fighting for our rights. With every step forward, we shine with all our mights. We won't back down, we won't give up the fights. We'll rise above the darkness, and shine with all our light. This is our struggle, our fight for what is right. We'll stand together, united in the night. We'll rise above the pain and shine with all our might. This is our struggle, we'll fight for what is right. We've through the fire, and we've been through the rain, but we won't let it break us. Di sisi lain, ada cerita menarik soal Sandy Walsh dengan kepindahannya ke Jepang, di mana Sandy akhirnya membuka segala masalah yang membuatnya benar-benar merasa dikhianati oleh klub Mechelen, yang mana masalah itu nyambung ke soal timnas Indonesia. Sandy Walsh mengakui bahwa ia mengalami situasi sulit di klub Mechelen setelah membela skuad Garuda di Piala Asia, di mana ia menyebut komunikasi antara dirinya dan staf pelatih klub mulai renggang, setelah ia absen selama sebulan untuk membela timnas Indonesia di turnamen tersebut. Intinya Sandy merasa dikucilkan sehingga pelan-pelan perannya di klub mulai dipinggirkan. Saya pergi selama sebulan, saat itu sepenuhnya disibukkan dengan turnamen itu, saya memiliki perasaan aneh, karena hanya ada sedikit komunikasi antara staf dan saya, saat itu saya tak dimainkan tanpa alasan, kemudian saya mulai berpikir untuk bermain sepak bola di Asia, di mana saya akan mendapatkan apresiasi dan menit bermain, ujar Sandy Walsh dikutip dari Gazette Van NWA.com. Pain and shine with all our might. This is our struggle, we'll fight for what is right. This is our struggle, we'll fight for what is right. We'll rise above the darkness, and shine with all our lights. Terlepas dari apapun, semoga semua elemen timnas benar-benar bisa bersatu, sebab tanpa adanya persatuan mustahil bisa meraih hasil terbaik. Buat Elkan mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan lagi, lalu buat siapapun nanti yang dipercaya tampil di atas lapangan, please banget berikan yang terbaik sesuai dengan kapasitas yang ada, fokus dan abaikan segala hal yang hanya bikin ribet. Kemudian buat Sandy mudah-mudahan keputusannya ke Jepang bisa berbuah bagus.